Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Setro Lia Seta. Jadi dengan NIM 4342-1076. Jadi di sini saya akan mempresentasikan demonstrasi, yaitu implementasikan sharding menggunakan PostgreSQL dan Docker. Nah, di sini saya sudah menjalankan semuanya. Saya menjelaskan telah apa yang sudah saya praktikum melalui output terminalnya ini. Jadi di sini saya sudah melakukan Docker PS. Nah, Docker PS di sini tuh melakukan bahwa sudah di Gunung Gunung melihat kontainer yang sedang berjalan. Di sini ada SAR 1 dan SAR 2. Nah, SAR 1 ini database SAR pertama, SAR 2 ini database SAR yang kedua. Jadi keduanya ini menggunakan image PostgreSQL 15. Nah, jadi artinya itu masing-masing dalam database berjalan secara independen. Nah, selanjutnya saya masuk ke dalam SAR 1 ini. Nah, perintah ini digunakan untuk masuk ke dalam PostgreSQL di kontainer SAR 1. Nah, setelah itu saya di dalam SAR 1 ini membuat tabel ini. Create tabel user integer inter ID interplanetary key dan name varchar 50. Nah, di sini itu membuat tabel dengan kolomnya ID dan nama, tipenya integer dan varchar. Nah, selanjutnya saya mengecek tabel ini slice dt. Nah, di sini sudah muncul outputnya itu out public, user, tabel, dan admin. Di sini dalam satu row. Nah, selanjutnya saya membuat ini apa namanya SAR yang kedua, membuat tabel juga yang sama di dalam SAR 2, yaitu ini create tabel user integer private id name varchar 50. Nah, karena SAR 1 dan SAR 2 adalah database yang berbeda, maka tabel harus dibuat pada masing-masing SAR. Selanjutnya saya masukkan data ke dalam SAR 2, ini insert into values 3 Andi, insert into values 4 Rina. Nah, setelah saya masukkan, saya mengecek select bintang from user. Nah, di sini ada ID 3 itu Andi, ID 4 itu Rina. Dengan total ada 2 rows. Selanjutnya, saya masukkan data ke dalam SAR 1. Yaitu ini uh, insert users value. Yang pertama itu data ID yang pertama Budi, yang kedua ID kedua itu Siti. Nah, setelah itu saya ngecek select bintang from user. Nah, di sini akan muncul ID yang pertama itu Budi, ID yang kedua itu Siti. Nah, di sini sudah membuktikan sharding dengan menuliskan select bintang from user ini pada SAR 1. Nah, maka hasilnya itu ID satu itu Budi, ID 2 itu Siti. Tetapi di SAR 2 ini juga sudah muncul ini Andi dan Rina ini. Nah, kesimpulan di sini tuh data tersebar pada beberapa database. Nah, di sini tuh konsep harus ini yang dinamakan konsep horizontal sharding. Jadi SAR 1 ada Budi dan Siti ini, dan SAR 2 itu ada tiga Andi, 4 Rina ini. Nah, selanjutnya saya menghapus data delete from user ini dengan menghapus seluruh isi tabel delete 2 ini. Nah, makanya semua nama-nama atau ID yang ada di dalam tabel itu tadi pada SAR kedua tadi itu bersih. Nah, jadi simulasi sharding berdasarkan. Nah, selanjutnya saya melakukan simulasi sharding berdasarkan ID ganjil dan genap. Nah, di sini ID ganjil dulu, ID 1 Budi dan ID 3 itu Andi. Kemudian saya mengisi ulang data yang pertama 1 Budi, 3 Andi dengan muncul 2, dan selanjutnya mengisi data 2 Siti dan 4 Rina. Nah, ID ganjilnya di situ SAR 1 dan ID ganjilnya SAR 1, ID genapnya SAR 2. Nah, ini merupakan metode sharding yang umum yang digunakan. Jadi dengan ID persen 2, jadi ID persen 2 sama dengan 1. Nah, jadi untuk yang pertama ini saya mengimplementasikan database sharding menggunakan dua kontainer PostgreSQL yang berjalan dalam Docker. Nah, di sini saya membuat tabel yang sama setiap kedua shard, kemudian distribusikan data menggunakan pengguna ke shard yang berbeda. Awalnya datanya ini dibagi berdasarkan kelompok pengguna. Setelah itu saya lakukan simulasi sharding berdasarkan nilai ID ganjil genap yang terakhir ini tadi, berdasarkan 1 3 dan 2 4 ini ganjil genap. Eh, Berdasarkan kelompok pengguna itu dengan sharding ID ganjil genap tadi itu hasilnya menunjukkan bahwa setiap shard menyimpan sebagian data secara terpisah sehingga beban penyimpanannya ini dapat didistribusikan dan menjadi dasar penerapan database distribusi. Selanjutnya saya akan ini selanjutnya yang kedua ini jadi implementasinya lah. Jadi di sini saya akan mendemonstrasikan implementasinya
yang stagingnya yang beneran ini menggunakan PostgreSQL dan Docker. Nah, menggunakan dua shard yaitu shard 1 dan shard 2 saya ulangi lagi tadi. Nah, untuk pembuktiannya ya ini. Jadi Docker PS nanti mengecek bahwa sudah muncul atau belum, dia itu sudah muncul shard 1 dan shard 2-nya di sini. Jadi dilihat dua kontainer PostgreSQL yang aktif ini yaitu shard 1 dan shard 2. Nah, nah di sini ada datanya sudah saya input dulu dan jadi di sini saya menggunakan shard yang pertama. Nah, dengan select from user mengetik di sini, nah maka muncul satu Budi dan tiga Andi. Nah, jadi jadi dalam salah satunya ini muncul data ID satu Budi dan ID tiga Andi. Nah, kemudian saya keluar ini mengetik, kemudian saya menuliskan data pada shard 2 select bintang from user di sini dan Rina. Nah, di sini eh select outputnya tuh 2 Siti dan 4 Rina. Jadi pada slide 2 terdapat data Siti dan Rina. Jadi pada metode range based sorting-nya ini itu data dibagi berdasarkan tentang ID. ID 1 dan 2 ini disimpan pada slide 1, sedangkan ID 3 dan 4 disimpan pada slide 2. Nah, untuk hash burst sorting-nya itu pada metode hash burst sorting-nya mendistribusikan data menggunakan operasi modul ID .id genap masuk ke dalam slide 1 dan ID ganjil masuk ke dalam slide 2. Jadi directory based searching-nya tuh seperti metode directory based searching-nya. Jadi lokasi datanya ini ditentukan berdasarkan mapping yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, pada implementasi ini, Budi dan Andi ditempatkan pada shard 1, sedangkan Siti dan Rina ditempatkan pada shard yang kedua. Nah, dari kesimpulan dari semua yang sudah saya praktikumkan ini tadi, jadi implementasi sharding-nya berdasarkan jadi implementasi sharding berhasil dijalankan menggunakan Docker dan PostgreSQL. Jadi datanya ini dapat didistribusikan ke beberapa shard menggunakan 3 strategi yaitu range based sharding, hash based sharding, dan directory based sharding. Jadi kurang lebih seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.